Bab 14 Gaya Bantal. Kata-kata ini sangat menakutkan Zhao Ping sehingga dia buru-buru mengeluarkan dokumen resmi dari tangannya. Untungnya, itu dicap dengan stempel resmi dan bukan stempel pribadi Lin Hua. Saat itulah Zhao Ping melepaskan kekhawatirannya. Namun Wen Hui memperingatkan, "Tuan, Anda harus menyimpan dokumen resminya. Hal ini adalah prioritas utama. Jika hilang, semua yang kita lakukan akan menjadi kejahatan yang berakhir dengan pemenggalan kepala. Jangan khawatir, aku akan menyimpannya di tempat yang aman dan aku akan memastikan tidak akan ada masalah." Zhao Ping menyimpan dokumen resmi dan terus menggali bahan obat. Bahan obat di belakang gunung banyak sekali, menjelang siang keduanya sudah mengisi 3 keranjang rotan dan 3 karung. Hubungi Yunman untuk kembali ke rumah. Baru kemudian Zhao Ping mengetahui bahwa Yunman telah membuat bundel jebakan kelinci dalam jumlah besar, berjumlah 20 atau 30. Apalagi kulit kayu yang digunakan sangat kuat, bahkan dahannya pun dilancipkan agar bisa ditancapkan lebih dalam ke dalam tanah, bahkan kelinci gendut pun tidak akan lolos. Jauh lebih baik dari buatannya. Anak yang cerdas. Berdasarkan ini saja, Yunman ternyata memiliki talenta yang bagus. Jika terus dibimbing, pasti akan mencapai sesuatu di masa depan. Ketika kelompok itu kembali ke rumah, Zhao Ping menemukan bahwa hanya Xiao Xiao yang ada di rumah, dan istrinya Liu Mengru tidak ada di sana. Zhao Ping tidak bisa menahan diri untuk segera bertanya, "Xiao Xiao, di mana ibumu?" Dia pergi ke rumah kepala desa untuk menenun. Ibu berkata bahwa kita adalah satu keluarga dan tidak bisa membiarkanmu bekerja sendirian. Dia juga harus mencari uang untuk menghidupi keluarga. Kepala desa bisa memberinya koin tembaga setiap 2 hari, yang bisa membeli beberapa kebutuhan. Aku juga tidak menganggur. Aku keluar untuk menebang kayu dan baru saja kembali. Saat dia berbicara, Xiao Xiao menunjuk ke seikat kecil kayu bakar kering yang ditumpuk di sebelahnya. Xiao Xiao sangat baik dan rajin. Zhao Ping mengusap kepala kecil putrinya dengan penuh kasih dan menyemangatinya terlebih dahulu. Lalu dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Tetapi ada binatang liar di belakang gunung. Kamu tidak boleh mendaki gunung sendirian di masa depan. Itu terlalu berbahaya. Aku tidak pergi sendiri, tapi bersama dengan nenek keempat." Xiao Xiao mengangkat kepalanya dan menjelaskan, "Ibu membawa kelinci yang ayah bawa kembali di pagi hari tadi, sebanyak 3 ekor, dititipkan ke kakek keempat untuk membawanya ke kota kabupaten untuk dijual. Nenek keempat melihat bahwa aku baik-baik saja di rumah sendirian, jadi dia membawaku ke gunung belakang. Dia menggali sayuran liar dan saya memotong kayu." Mendengar kata-kata ini, mata Zhao Ping sebenarnya sedikit lembab. Istriku rajin dan hemat, dan putriku berperilaku baik dan bijaksana. Hanya orang bodoh seperti pemilik tubuh sebelumnya yang akan meninggalkan harta karun tersebut tanpa mengetahui cara merawatnya dengan baik, malah dipukuli dan dimarahi, yang memberinya keuntungan yang sia-sia. Sekarang aku telah melakukan perjalanan melintasi waktu, aku harus menghasilkan banyak uang agar mereka berdua dapat menjalani kehidupan yang sejahtera. Setelah mengirim Xiao Xiao untuk meminta Liu Mengru pulang, Zhao Ping membawa Wen Hui dan mulai membersihkan bahan obat, menyortir, mengatur, mengeringkan, dan lain-lain. Liu Mengru sedikit tidak puas ketika dia kembali, mengeluh bahwa Zhao Ping menyuruhnya kembali begitu cepat dan menunda menghasilkan uang. "Mengru, kamu hanya mendapat setengah tembaga sehari untuk melakukan pekerjaan seperti itu. Itu hanya membuang-buang waktu saja," kata Zhao Ping. "Kalau begitu aku tidak bisa diam, bagaimana?" Liu Mengru cemberut dan berkata, "Benar-benar ingin membantu suami?" Zhao Ping bertanya. Kepala Liu Mengru mengangguk terasa seperti menumbuk bawang putih. "Oke, nanti aku akan membelikanmu mesin tekstil, dan kita bisa memintal dan menenun di rumah." "Tidak, tidak, alat tenunnya terlalu mahal.
Liu Mengru segera menggelengkan kepalanya. Aku mendengar bahwa mesin tekstil di rumah kepala desa sudah tua, dan harganya 15 tael perak ketika dia membelinya. Aku khawatir yang baru harganya 20 tael atau lebih. Keluarga kita. Liu Mengru tidak mengucapkan kata-kata selanjutnya, tetapi implikasinya sudah sangat jelas. 50 tael perak yang terutang kepada Wang Xiren telah membuat seluruh keluarga kewalahan. Di mana mereka bisa mendapatkan uang cadangan untuk membeli mesin tekstil. Zhao Ping juga tidak menyangka mesin tekstil bisa semahal itu. Untungnya, Lu Dasan berjanji kepadanya bahwa selama dia menyediakan material, dia dapat membuatkannya secara gratis. Sebagian besar materialnya adalah kayu, dan tidak banyak bahan lain di gunung ini selain kayu. Tidak masalah meminta Yunman menebang sebagian dan membawanya kembali untuk membuat mesin tekstil. Satu-satunya yang memusingkan adalah mesin tekstil yang dirancangnya harus lebih canggih dari mesin tekstil dinasti Dawei. Tapi jika selesai nanti, dan informasinya bocor kemana-mana pasti akan menimbulkan guncangan. Untuk sampai pada semasa itu, harus memiliki sejumlah kekuatan. Zhao Ping menekan pemikiran ini dan mulai mengotak-atik bahan obat. Ketika hampir selesai, dia meminta Wen Hui untuk memasak. Masih nasi putih dan sup kelinci. Aromanya memenuhi seluruh desa. Selir kepala desa kelima, Yu Xiuying, secara alami menciumnya. Dia mendorong kepala desa di sampingnya dan berkata dengan tidak puas. Suamiku, lihatlah Zhao Ping, si bocah kelas bawah yang makan 3 kali sehari. Lalu lihatlah keluarga kita, rumah kepala desa yang bermartabat, kita hanya makan 2 kali sehari, apakah kamu tidak malu? Apa yang membuatmu malu? Kepala desa mengelus janggutnya dan berkata dengan nada menghina. Tidak masalah seberapa baik Zhao Ping makan. Tidak lama lagi rumah dan tanahnya akan berada di tangan kita. Ada putra orang penting di daerah ini tertarik pada keluarganya, jadi dia tidak akan bisa tinggal di sana terlalu lama lagi. Apakah benar ada hal seperti itu? Ini juga pertama kalinya Yu Xiuying mendengarnya, dan dia terkejut. Biarkan saja mereka melakukan apapun semaunya. Kepala desa memperingatkan. Xiuying, ingat, ini rahasia. Jangan menceritakannya kemana-mana. Kalau tidak, jika berita itu terungkap dan rencana tuan muda itu hancur, bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu, dan aku bahkan akan membantunya memukulmu sampai mati. Saya tahu. Yu Xiuying mendorong kepala desa dan berkata sambil tersenyum manis. Bukannya kamu tidak tahu betapa ketatnya mulutku. Dan tentara baru akan direkrut setelah panen musim gugur tahun ini. Kepala desa menambahkan, jika saatnya tiba, saya akan mencari beberapa koneksi, melaporkan nama Zhao Ping, dan membiarkan dia pergi ke garis depan pertempuran, ke kamp perintis. Yu Xiuying menghirup udara. Pergi ke kamp perintis adalah jalan buntu. Tapi memikirkan apa yang telah dilakukan Zhao Ping padanya di pagi hari tadi, Yu Xiuying merasa lega. Dia berkata dengan marah, ya, dia harus dihukum seperti ini. Mari kita lihat apakah dia berani menjadi sombong di masa depan. Bisa-bisanya makanan warga kelas bawah lebih enak daripada makanan keluarga kepala desa. Tahukah kamu siapa yang terhebat sebenarnya di desa Siping? Semua yang aku janjikan padamu sudah terpenuhi, sekarang saatnya kamu balas budi, kan? Ini tempat tidur baru. Tidak peduli seberapa keras kamu bergoyang di atasnya, kamu tidak akan merusaknya sedikitpun. Kepala desa menepuk tempat tidur yang baru diterima dari Mabel, lalu menerkam Yu Xiuying dengan seringai di wajahnya. Tuan, kamu sangat jahat. Yu Xiuying menghela nafas manis. Setelah beberapa saat, terdengar suara berderit di dalam ruangan. Zhao Ping tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Rencananya setelah makan dan istirahat sebentar, dia akan membawa Wen Hui dan Yun Men ke pegunungan lagi. Sebelum berangkat,
Ia juga memberikan banyak instruksi kepada Liu Mengru untuk menjaga Xiao Xiao di rumah dan tidak pergi ke rumah kepala desa untuk memintal benang lagi. Liu Mengru menyetujuinya dengan sepenuh hati. Tapi begitu Zhao Ping pergi, dia membawa Xiao Xiao ke rumah kepala desa. Yunman, sore ini jangan membuat bundel jebakan kelinci lagi, ayo kita mulai menangkap kelinci saja. Dalam perjalanan mendaki gunung, Zhao Ping memberitahu Yunman. Bagaimana cara menangkapnya? Yunman tampak penasaran, kelinci jarang keluar di siang hari bolong. Kalau begitu ayo kita turun ke lubang kelinci. Kelinci umumnya memiliki 2 lubang. Jerat kelinci di salah satu lubang keluar, lalu bakar lubang keluar lainnya, dan itu akan mengeluarkan kelinci itu. Yunman mendengarkan dengan cermat. Setelah sampai di gunung, dia tidak sabar untuk membuktikan hasilnya. 2 ekor tertangkap dalam satu bakaran, membuat Yunman bersemangat seperti anak kecil. Dia bahkan tidak bisa berjalan lagi dan melompat mundur. Sesampainya di rumah, Liu Mengru sudah menyiapkan makanan. Ludasan dan putranya Lu Xiu kebetulan membawa tempat tidur baru, jadi mereka tinggal di rumah untuk makan. Lu Xiu menyalahkan Yunman karena menjadikan seorang pria kelas bawah sebagai gurunya. Yunman membisikkan bahwa tuannya akan membuatkan panah otomatis untuknya. Lu Xiu tidak mempercayai hal ini dan mendesak Zhao Ping untuk membuatnya. Jika tidak, dia akan membawa Yunman pergi. Zhao Ping awalnya tidak ingin mempedulikan anak ini, tapi dia tidak tahan dengan cibirannya. Selain itu, Zhao Ping ingin membuat sesuatu, dan seorang tukang kayu sangat diperlukan. Mampu meyakinkan Lu Xiu akan sangat bermanfaat bagi perkembangannya di masa depan, jadi dia berkata, Lu Xiu, jika kamu tidak percaya, ayo bertaruh. Jika saya bisa membuat panah otomatis, Anda harus mendengarkan perintah saya mulai sekarang. Bagaimana jika kamu tidak bisa melakukannya? Jika aku tidak bisa melakukannya, aku akan mengakhiri hubungan guru-murid dengan Yunman. Kamu bisa membawanya pergi sesuka hati. Oke, ini yang kamu katakan, aku berani bertaruh. Lu Xiu juga muda dan energik, jadi dia langsung setuju. Tentu saja, alasan utamanya adalah dia tidak percaya bahwa orang kelas bawah seperti Zhao Ping bisa membuat senjata. Dia, Lu Xiu, memiliki dasar ajaran ayahnya, dan dia telah belajar selama bertahun-tahun, tetapi dia masih belum bisa membuat senjata tersebut. Seberapa hebat dan mampukah Zhao Ping, seorang pria kelas bawah? Ini adalah taruhan yang pasti menang. Lu Dasan tidak menghentikannya. Yunman adalah sahabat putranya Lu Xiu dan bisa dikatakan sebagai teman dekat. Ia tidak ingin Yunman bergaul dengan Zhao Ping, pria kelas bawah. Dia bahkan menjadi sebagai murid. Namun, yang tidak mereka duga adalah Yunman berlutut di depan Zhao Ping dan memohon. Tuan, aku tidak ingin meninggalkanmu. Aku akan terus mempelajari keterampilan dari Anda. Kamu tidak bisa mengusirku. Sejak dia belajar membuat bundel kelinci dan menangkap kelinci dari lubang kelinci, Yunman mengagumi Zhao Ping dari lubuk hatinya. Terlebih lagi, setelah menjadi murid Zhao Ping, dia makan 3 kali sehari. Ada juga daging setiap kali makan. Kehidupan seperti ini seperti merayakan tahun baru, dan dia tidak tega untuk pergi. Lu Dasan dan putranya sedikit tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka melihat ke arah Yunman yang sedang berlutut di tanah dan kemudian ke Zhao Ping yang sedang tersenyum. Mereka tidak tahu harus berkata apa.